Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edi Sofwan, SIMH, dosen Universitas Pamulang, pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang materi kedua, materi Pendidikan Pancasila tentang konteks sejarah perjuangan bangsa. Ya. Pada abad 20 di panggung internasional telah terjadi pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan negara sendiri. Yang pertama adanya Republik Filipina pada tahun 1898 yang dipelopori oleh Jose Rizal. Yang kedua kemenangan Jepang atas Rusia di Tunisia pada tahun 1905. Ada gerakan Sun Yat-sen di RRC Cina 1911. Terus yang keempat ada Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Muhammad Gandhi. Nah, sejarah ini masuk ke Indonesia, mempengaruhi Indonesia dengan adanya gerakan-gerakan nasional untuk memerdekakan Indonesia. Nah, gerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan diantaranya ada beberapa organisasi. Yang pertama ada Budi Tomo pada tanggal 20 Mei 1908, ada Serikat Dagang Islam 1909, ada Serikat Islam 1911, ada HOS yang diprakarsai oleh HOS Cokro Aminoto. Terus kemudian yang keempat ada Unispartis yang diprakarsai oleh Dewi Dekker, Cipta Mangunkusumo, ada Suhardi Ningrat atau bisa disebut dengan Ki Hajar Dewantoro. Terus yang kelima Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno. Terus kemudian yang keenam ada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Terus kemudian yang ketujuh ada Partai Indonesia atau Pertindo pada tahun 1931. Nah, Pertindo ini adalah pecahan dari PNI dan kemudian PNI tersebut juga mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1933 yang didirikan oleh Syahrir dan Muhammad Hatta. Pada zaman penjajahan Jepang, janji Belanda terhadap Indonesia ingin memerdekakan Indonesia, tapi kenyataannya suatu kebohongan belaka sehingga tidak pernah menjadikan kenyataan. Bahkan sampai akhir pendudukan pada tanggal 10 Maret 1940, kemerdekaan bangsa Indonesia tidak pernah terwujud. Fasis Jepang di Indonesia dengan propaganda Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Nah, tapi dalam perang melawan sekutu barat seperti Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, Belanda, dan negara sekutu lainnya, nampaknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena itu, agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, maka pemerintah Jepang bersikap bermurah hati terhadap bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia merdeka di kemudian hari pada tanggal 29 April 1945. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka sebagai realisasi janji Jepang tersebut, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI atau Zokoritsu Zumbi Chusakai. Pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua, serta para anggota sebagai berikut. Pada waktu itu susunan BPUPKI ketua oleh Dr. KRT Rajiman Wedi Doningrat, terus ketua muda Iti Bangsai, seorang anggota luar biasa. Terus ada Huku Kaicho Tokobetsuin, ketua mudanya RP Suroso merangkap sebagai kepala. Terus ada 60 orang anggota BPUPKI, diantaranya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Dr. Kusumat Maja, Abdul Rahim, R. Aris, Yai Haji Dewantoro, Ki Bagus Hadi Kusumo, MPH Bintoro, Abdul Kahar Muzakir, BPH Purbojo, RA Wirata Kusuma, Wei Chiangchi, Dr. Muhammad Hatta, Oi Chong Hao, Haji Agus Salim, Sudirman, Profesor Dr. Supomo, Mr. Ahmad Subarjo, Adi Kusno, Mr. Suwandi, dan lain-lain. Terus kemudian sidang BPUPKI pertama, ada 3 pendapat di sini. Yang pertama adalah pendapatnya Mr. Muhammad Yamin berkaitan dengan dasar negara Republik Indonesia atau pendirian Pancasila pada tanggal 29 Mei 1945. 5 pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan atau permusyawaratan perwakilan kebijaksanaan. Yang kelima kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Nah, kemudian Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyatakan 3 pendapat. Yang pertama ada teori negara perseorangan atau individualistis,
Yang kedua, paham negara kelas teori. Yang ketiga, paham negara integralistik. Apa yang dimaksud dengan teori perseorangan atau individualistik? Yaitu masyarakat hukum atau legal society yang disusun atas kontrak antara seluruh individu atau yang disebut dengan kontrak sosial. Yang kedua, paham negara kelas atau kelas teori. Apa yang dimaksud dengan kelas teori? Negara adalah alat dari suatu golongan atau suatu kelas yang menindas kelas yang lain. Yang ketiga, paham negara integralistik. Menurut paham ini, negara bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan, tapi menjamin kepentingan masyarakat seluruh sebagai suatu persatuan. Terus kemudian pendapat yang ketiga yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, terakhir dari tiga pendapat ini adalah yang dianggap hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. Apa pendapat Insinyur Soekarno? Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang maha esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari 5 sila dipras oleh Soekarno menjadi trisila. Yang pertama, sosial nasionalisme. Yang kedua, sosio demokrasi. Yang ketiga, ketuhanan. Nah, dari trisila tersebut juga diperas menjadi satu sila atau eka sila yang disebut dengan gotong royong. Sidang BPUPI kedua, pembentukan panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan populer disebut panitia 9 atau yang biasa disebut dengan panitia 9, yang anggotanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Soekarno, kedua Wahid Hasyim, ketiga Muhammad Yamin, keempat Mr. Maramis, kelima Dr. Muhammad Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta, yang keenam Mr. Subarjo, ketujuh Kiai Abdul Kahar Muzakir, kedelapan Abi Kusno Cokro Sujoso, yang kesembilan Haji Agus Salim. Keputusan-keputusan lain adalah untuk membentuk panitia kecil, yaitu yang pertama, panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, terus panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. Pada tanggal 14 Juli, badan penyelidik bersidang lagi dan panitia perencanaan Undang-Undang Dasar melaporkan hasil pertemuannya. Susunan Undang-Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda. Terus kemudian yang kedua, pembukaan yang di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila. Dan yang ketiga, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja untuk ringkasan dari pertemuan yang kedua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.